Dia memiliki hobi baru yang mungkin sebelumnya hobi tersebut justru bukan hobi yang ia sukai. Namun kenapa tiba-tiba suka? Lalu atas dorongan siapa? Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan ya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua dukung terus channel Kang Kumis dengan cara subscribe, like, dan komen ya, dan juga share. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 12 tanda kecil namun berpotensi selingkuh. Ini tanda apa saja sih sebetulnya yang nggak ada salahnya ya kita pahami, karena memang biasanya hanya berawal dari permasalahan-permasalahan sepele. Namun bagaimanapun itu adalah merupakan bentuk pembuka jalan yang tidak bisa dianggap sepele. Jadi nggak ada salahnya kita pahami agar kita lebih berhati-hati dengan siapapun ya. Yang pertama biasanya adalah mulai adanya telat pulang dari seseorang. Ini mulai telat pulang. Mungkin alasan yang pertama masih bisa kita terima dengan akal sehat kita, mungkin dengan alasan lembur dan lain sebagainya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, maka itu akan menjadi sebuah pertanda besar ya, bahwa mungkin diam-diam dia memang sengaja menyempatkan waktu di luar jam kerja untuk bersama seseorang. Ini yang pertama. Yang kedua, agenda kencan atau agenda pertemuan atau acara pada malam itu batal karena adanya hal-hal yang tidak Anda ketahui. Nah, ketika acara-acara yang mungkin sudah kita schedule ya, sudah kita susun dengan baik, maka tiba-tiba batal padahal dia sudah paham betul bahwa itu adalah bukan acara yang tidak penting, itu adalah acara yang sangat penting. Namun kenapa mereka rela membatalkan itu? Ini adalah tanda-tanda yang kecil ya, karena tidak ada indikasi seseorang yang dicurigai pada awalnya. Yang ketiga, seseorang biasanya mulai enggan membantu pekerjaan-pekerjaan ringan pasangan ya. Ini udah mulai enggan membantu, jadi seakan-akan dia sudah mulai membiarkan apa yang menjadi kesibukan pasangan, sama sekali sudah tidak tertarik ini untuk membantu maksudnya. Lalu kemudian yang keempat adalah terjadinya kartu kredit atau keuangan yang sangat misterius. Nah, ini mungkin sudah berulang kali saya sampaikan bahwa ketika pasangan kita memang uangnya yang terkuras, berarti pasangan kita memang sering melakukan hal-hal demi apa yang ia lakukan demi mencukupi kebutuhan pasangan selingkuhnya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini di sini kita bisa membedakan bahwa ketika terjadi seperti itu sebetulnya siapa sih yang cinta banget gitu loh. Kalau memang mohon maaf misalnya memiliki seorang pasangan selingkuh, istri misalnya, kalau dia pulang bawa uang berarti si prianya yang demen. Tapi kalau pulang-pulang dompet kurus berarti dia memang menguras dompet demi si prianya ya. Begitu mudah sebetulnya ketika dalam hal ini kita perhatikan. Misalnya si pasangan tiba-tiba pulang dengan membawa belanjaan-belanjaan yang memang branded misalnya, tapi dia sama sekali uangnya tidak terkuras. Ini berarti dia memang sangat dicintai oleh selingkuhannya. Ini bedanya ya. Yang kelima, dia akan cuek dengan HP. Cuek dengan HP di sini adalah cuek dengan panggilan pasangan atau ketika suami menghubunginya. Ini akan mulai dicuekin. Ketika itu terjadi pada istri, berarti suami yang merasa panggilannya dicuekin. Ketika terjadi pada istri, maka suaminya juga. Ketika terjadi pada suami, maka istri merasa panggilannya dicuekin. Cuman itu bedanya ya. Jadi begitu, ketika memang dia mulai cuek dengan panggilan-panggilan telepon, misalnya panggilan telepon dari pasangan, ketika ia seorang pria yang melakukan panggilan atau suaminya melakukan panggilan dicuekin oleh istrinya, ini adalah suatu tanda kecil yang memang bisa berakibat besar pada nantinya. Begitu pula sebaliknya ya. Lalu yang keenam, dia mulai mengganti password tanpa pengetahuan pasangan. Ini bisa jadi ya. Ini adalah tanda-tanda yang memang kecil tapi bisa berdampak
besar. Yang ketujuh adalah menurun atau bahkan hilangnya gairah seksual dengan pasangan. Ini jelas. Ketika memang ditanyakan alasannya tidak jelas, bisa jadi wajar dong kalau pasangan curiga mulai saat itu. Yang kedelapan adalah apa yang dimaksud dengan Mr. Giver, atau dia sering Yang kedelapan adalah tiba-tiba dia suka memberikan kado, atau tiba-tiba dia memberikan sebuah bonus kado atau hal-hal yang bersifat kejutan bukan pada tempatnya. Artinya bukan kebetulan memang pasangan ulang tahun atau adanya momen-momen penting yang memang harus diberikan hadiah, tapi artinya dia akan memberikan hadiah secara tiba-tiba kepada Anda, kepada pasangan. Ini perlu dicurigai, karena biasanya ini adalah untuk biar selama ini kecurigaan awal ini terlupakan dengan adanya kado yang datang secara tiba-tiba dari pasangan ini. Lalu yang kesembilan, apakah dia biasanya ini mulai punya teman-teman khusus, teman spesial di FB-nya misalnya. Nah, ini jangan dianggap remeh ketika dia sering melakukan kontak dengan teman spesial. Ini bisa menjadi sebuah awal, walaupun tanda ini awalnya adalah seperti tidak akan terjadi apa-apa. Lalu yang ke-10, dia mulai kehilangan kontak. Ya, si pasangan ini mulai kehilangan kontak. Ya, artinya di sini memang mulai enggan untuk melakukan komunikasi dengan pasangan. Lalu yang ke-11 adalah pada akhirnya justru pada saat momen penting momen penting misalnya family time dan lain sebagainya, seorang ini rela tidak mengikuti atau tidak bergabung dalam acara keluarga mingguan misalnya. Dia rela mengorbankan itu. Jadi tentunya mingguan adalah sudah menjadi jadwal spesial untuk keluarga. Namun tiba-tiba beberapa hari atau akhir-akhir minggu ini ia mulai enggan melakukan kegiatan bersama keluarga, bersama family. Lalu yang terakhir, yang ke-12 adalah dia memiliki hobi baru yang mungkin sebelumnya hobi tersebut justru bukan hobi yang ia sukai. Namun kenapa tiba-tiba suka? Lalu atas dorongan siapa ini? Karena biasanya ketika seseorang lagi jatuh cinta dengan seseorang ini, dia akan melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh si dia. Walaupun dari dalam hati kecilnya ini tidak suka. Ini gambaran bahwa kenapa dia memiliki hobi baru yang justru di luar dugaan. Nah sahabat, itulah 12 tanda kecil yang berdampak besar terhadap terjadinya sebuah perselingkuhan di tengah hidupan rumah tangga. Hal ini kita pahami adalah agar kita dapat menghindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.